Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayuninda Romaningsih, saya sendiri, Sekar Melati, dan Nabila Atika Putri akan menjelaskan materi chapter 16 dengan judul How to Accomplish Corporate Social Responsibility for Human Rights dengan case study on the Nicaraguan sugarcane industry. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai introduction. Pusat Sumber Daya Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau BHRC menerbitkan sejumlah besar kasus tentang kondisi hidup dan kerja yang buruk, pencemaran lingkungan atas tanah masyarakat adat, dan kerusakan kesehatan masyarakat seperti kasus yang menimbulkan pertanyaan bagaimana mendefinisikan dan menyelesaikan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Beberapa riwayat kasus hukum menunjukkan bagaimana penggugat mengklaim pemulihan dan hambatan yang mereka hadapi selama proses hukum. Masyarakat internasional hampir tidak menyadari perlunya mengembangkan pendekatan yang memadai terhadap CSR ini yang sehubungan dengan kepatuhan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja. Pembahasan mengenai CSR saat ini lebih banyak berfokus kepada perusahaan transnasional atau TNC dari negara maju. Dalam perjalanan globalisasi, jumlah TNC yang berasal dari negara berkembang meningkat dalam 2 dekade terakhir. Namun tampaknya kurang mendapatkan perhatian dan terhadap tanggung jawab bisnis untuk menghormati hak-hak dasar di tempat kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang theoretical framework. Sejak tahun 1919, proses penetapan standar hak buruh atau LR dikembangkan dengan mendirikan Organisasi Perburuan Internasional atau ILO, kemudian diintegrasikan ke dalam PBB. Sejak adanya proses penetapan ini, hak asasi manusia atau HAM yang telah mengatur hak atas pekerjaan, non-diskriminasi, kondisi kerja yang menguntungkan, pengupahan yang sama dan adil, jam kerja, dan serikat kerja yang membela kepentingan pekerja dan perlindungan sosial. Deklarasi ILO terhadap prinsip hak mendasar di tempat kerja atau FPRW yang dianggap sebagai pencapaian universal pertama yang mendefinisikan CSR terkait dengan SDM terkait dengan ketenagakerjaan. Kerangka kerja PBB berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan secara sosial dengan menjembatani kesenjangan sistem tata kelola yang telah meningkat melalui globalisasi yang muncul. Prof. John Ruggie meluncurkan 3 kerangka kerja bernama Protect Respect. Yang pertama yaitu The State Duty to Protect. Pilar pertama ini kerangka kebijakan yang mencakup tugas negara dengan menjaga pelanggaran HAM oleh pihak ketiga. Melalui pelaksanaan proses legislasi yang tepat, mekanisme hukum badan-badan perjanjian PBB secara langsung dapat mewajibkan negara-negara penandatanganan untuk menegakkan hukum HAM internasional melalui yurisdiksi nasional. Oleh karenanya, sudah kewajiban hukum negara untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan internasional yang diadopsi oleh seluruh korporasi. Yang kedua, the corporate responsibility to respect. Prinsip kedua ini membebankan tanggung jawab pada perusahaan untuk menghormati SDM di luar kewajiban untuk mematuhi undang-undang nasional. Oleh karenanya, bisnis harus mematuhi semua LR atau non-LR yang diakui secara universal oleh Konvensi Inti PBB dan ILO. Ruggie 2008 dalam OHCHR mengklarifikasikan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum secara langsung di bawah hukum domestik. Analisis khusus tentang negara peraturan internasional yang berlaku akan diperlukan untuk menentukan kerangka CSR yang berharga. Lalu yang ketiga ada access to remedies. Pilar ketiga ini berfokus kepada aksesibilitas prosedur perbaikan bagi mereka yang SDM-nya dirugikan melalui pihak ketiga. Proses pengaduan dugaan pelanggaran peraturan memberikan konstruk beberapa instrumen hukum dan non-hukum. Sementara langkah pertama menuju tindakan hukum adalah negara tempat dugaan RV terjadi. Kerangka peradilan PBB juga memperhatikan hambatan yang dihadapi penggugat dalam sistem peradilan nasional yang tidak mampu. Pendekatan ini telah dikritik karena tidak cukup dengan menyatakan bahwa sementara negara yang dikenakan kewajiban, korporasi hanya diberi tanggung jawab. Oleh karenanya, tugas yang paling sulit adalah mempersempit dan pada akhirnya menutup kesenjangan antara kewajiban yang tersebar dan ketidakpatuhan yang terus-menerus standar
yang terus-menerus terhadap standar SDM internasional. Lalu, apakah kerangka PBB untuk mempromosikan pencapaian sosial perusahaan tanggung jawab di negara berkembang? Untuk penilaian pertanyaan penelitian, 4 standar ketenagakerjaan mendasar yang ditetapkan oleh Organisasi Ketenagakerjaan PBB, ILO dipilih sebagai variabel studi yang merupakan prinsip kerja yang paling mengakar dan diakui secara universal. Standar-standar tersebut berfungsi sebagai pedoman bisnis, yaitu yang pertama, kebebasan berserikat dan pengakuan efektivitas atas hak berunding, lalu penghapusan segala bentuk kerja paksa, yang ketiga penghapusan pekerja anak secara efektif, yang keempat penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Selanjutnya, research methodology. Yang pertama, timeline of the research process. Penelitian ini dimulai pada 11 Februari 2013 dengan menyelesaikan persiapan pertanyaan, termasuk penelitian data sekunder dan penyelidikan lokasi lapangan kontemporer pada 28 Juni. Lalu kemudian peneliti merancang kuesioner dan pemimpin komunitas memilih populasi studi rahasia. Lalu theoretical methods. Pada penelitian ini, peneliti meninjau sejarah perkembangan prosedur penetapan standar yang berkaitan dengan bisnis dan SDM. Peneliti memilih kontribusi terbaru dan diakui di tingkat internasional. Kerangka kerja PBB sebagai pedoman dan landasan kajian ini adalah pendekatan berbasis hak atau RBA. Di satu sisi, RBA memerlukan tindakan non-hukum sesuai seperti standar global yang ditetapkan oleh lembaga internasional berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, exploratory study. Peneliti menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, kasus-kasus komparatif di mana kesehatan fisik atau mental pekerja terpengaruh. Wawasan terhadap kasus-kasus lain merupakan praktik yang berguna untuk menganalisis dasar hukum, proses, dan temuan yang berlaku. Yang keempat, ada practical methods. Pada penelitian ini, peneliti memilih pendekatan metode campuran. Triangulasi secara khusus diperlukan untuk memahami data yang dikumpulkan dan dapat menarik kesimpulan. Lalu peneliti meninjau makalah penelitian medis dan hukum yang relevan dengan kasus ini. Peneliti memilih prinsip-prinsip ILO sebagai variabel penelitian utama dan variabel terikat lainnya digunakan untuk variabel sekunder. Dasar pengembangan pertanyaan kuesioner dibagi menjadi 4, yaitu data demografis, kondisi kerja, termasuk subkategori kontrak, remunerasi, jam kerja, penyediaan layanan, dan kesehatan dan keamanan tempat kerja, FLS atau kebebasan berserikat, penghapusan pekerja anak dan kerja paksa, hak individu sosial dan politik. Lalu selanjutnya ada delimitation. Studi ini berfokus pada satu perusahaan dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja. Variabel penilaian utama ditentukan melalui standar global yang mengikuti rekomendasi kerja dari PBB. Lalu yang terakhir ada ethical consideration. Peneliti mempertimbangkan masalah etika di mana jaminan kerahasiaan dan anonimitas merupakan hal yang paling penting. Karena konteks di mana penelitian dilakukan, perhatian peneliti ini pada keamanan dan kesejahteraan populasi studi. Responden tidak boleh menderita segala bentuk kerugian sebagai akibat dari partisipasi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, di sini saya sekarang yang akan membahas terkait dengan kontekstual background. Nah, jadi terkait dengan latar belakang kontekstual dalam penelitian ini, yang pertama saya membahas tentang chronic diseases in Nicaragua sugarcane industry, di mana dengan hasil pertanian rata-rata sekitar 5 juta ton metrik kemudian sejauh ini merupakan budidaya terpenting di negara Nicaragua, di mana bisnis gula terbesar di negara itu yaitu Indonesia Antonio yang dimiliki oleh perusahaan grup Pelas yang merupakan pemberi kerja utama di kota Tegucigalpa dan komunitas sekitarnya. Tenaga kerja sekitar 3.000 pekerja, sementara melakukan kerja lapangan setiap tahun selama masa panen tebu dari November hingga Mei. Nah, pemanen ladang ini menderita epidemi penyakit ginjal kronis penyebab non-tradisional atau CKD-NP. CKD-NP terjadi di sepanjang pantai Pasifik di Amerika Tengah, di mana sekitar 20.000 orang telah menjadi korban penyakit ini selama 2 dekade terakhir. Nah,
dengan perkiraan lebih dari 3.000 kasus kematian antara tahun 2005 dan juga 2009, negara Nicaragua ini mencatat salah satu angka kematian CKDNP tertinggi di kawasan Amerika Tengah. Di kota Chigalpa, CKDNP ini adalah penyebab utama kematian di antara populasi pria, di mana 46% kematian pria antara tahun 2002 dan juga 2012, di mana 70 sampai 75% pria berusia antara 35 dan juga 55 tahun. Nah, kemudian terbelakang konstekstual yang kedua, yaitu terkait dengan the impact of economic is on work health, di mana penelitian terbaru ini juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat CKDNP terkait dengan kondisi kerja buruh tani yang buruk, di mana penelitian studi ini menunjukkan bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya CKDNP, yaitu diantaranya jam kerja yang panjang dan kurang istirahat, kemudian stres, dehidrasi yang dehidrasi kronis, dan juga konsumsi gula yang berlebihan. Nah, penelitian lebih lanjut ini juga menyatakan bahwa ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan kerja bersamaan dengan kurangnya penegakan oleh negara sehingga berdampak buruk pada kondisi kerja dan juga menimbulkan risiko tambahan bagi kesehatan pekerja tebu ya maupun masyarakat-masyarakat di sekitar. Nah, kemudian latar belakang kontekstual yang ketiga yaitu terkait dengan the legal framework of the study context, di mana negara Nicaragua ini menandatangani 9 perjanjian inti HAM PBB dan 8 konvensi perburuhan inti ILO, yang dimana konstitusi negara Nicaragua ini melindungi dan mengakui HAM internasional untuk semua orang dalam batas negara melalui pasal 46 dan menjunjung tinggi hak universal di tempat kerja untuk semua orang melalui pasal 80. Nah, sejak tahun 2004, CKDNP ini didefinisikan sebagai penyakit akibat kerja di bawah Undang-Undang Kesehatan Negara Nicaragua nomor 185 dan 456. Negara Nicaragua ini telah mendirikan lembaga SDM nasional untuk mempromosikan dan juga melindungi norma-norma SDM internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan studi analysis. Jadi, dengan studi dari penelitian ini itu dari bulan Juli 2013, di mana sudah terselesaikan 29 wawancara terstruktur dan juga anonim dengan tingkat partisipasi sebesar 96,67%, karena ukuran sampel yang kecil, variabel yang diteliti ini sebagian besar mengandalkan data kualitatif. Jadi study findings dari penelitian ini yang pertama terkait dengan demographic data, di mana populasi penelitian ini terdiri dari 75% yang saat ini masih bekerja dan 25% yang pernah bekerja di industri tebu lokal ini, di mana pekerjaan yang dilaporkan di ladang tebu adalah pembibitan, penanaman, pengairan, penerapan pestisida, bundling, dan mengumpulkan tebu dengan mesin. Kemudian di pabrik pengolahan tebunya, nah ini pekerjaan yang dilaporkan yaitu terkait dengan pengemasan gula, penyimpanan, dan juga perbaikan mesin. Kemudian study findings yang kedua yaitu dengan labor conditions related to fundamental principles, di mana variabel dalam penelitian ini dipilih adalah melalui 4 standar ketenagakerjaan dasar ILO yang dilarang keras untuk dilanggar melalui konvensi PBB dan juga ILO. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu freedom of association, right to organize and collective bargaining. Nah, menurut UDHR pasal 22 tahun 1948 dan deklarasi ILO tentang FRW pasal 2 tahun 1998,
Kebebasan berserikat HAM terdiri dari 2 FLS, yaitu hak pekerja untuk berserikat dan berunding bersama. Hak untuk berorganisasi merupakan prasyarat ya bagi perundingan bersama, syarat penting bagi perundingan bersama yang solid dan juga untuk menimbulkan dialog sosial. Nah, hak mogok itu juga memberikan kesempatan untuk buruh ya untuk berhenti bekerja jika atasan tidak menghormati hak mereka atau tidak mau berunding. Nah, temuan penelitian dalam penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hak pekerja untuk berorganisasi secara mandiri telah dilanggar sebagian besar yang mencegah pekerja untuk melakukan perundingan bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan study findings yang kedua, yaitu terkait dengan elimination of all forms of forced labor, ya, di mana di bawah konvensi ILO nomor 29 tahun 1930 pasal 2 ayat 1, kerja paksa ini adalah semua pekerjaan atau layanan yang dituntut dari seseorang di bawah ancaman hukuman apapun, di mana orang tersebut tidak sukarela menawarkan diri. Nah, dua faktor kunci ya utama dari terkait dengan elimination of all forms of forced labor ini, yaitu ancaman hukuman dan juga kerja paksa. Jadi Konstitusi Negara Nicaragua ini sudah melarang segala bentuk perbudakan atau perlakuan yang serupa ya dengan pasal 4. Baik, kemudian study findings terkait dengan labor condition related to fundamental principles. Yang ketiga, terkait dengan the effective abolition of child labor, di mana menurut Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan juga Budaya tahun 1976 pasal 10 ayat 3 dan Konvensi Hak Anak 1990 pasal 32, pekerjaan anak mencakup semua praktik kerja yang merampas di antaranya antara lain hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan juga dari melakukan pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, berbahaya bagi kesehatan, kemudian perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak. Di mana perundang-perundangan negara Nicaragua ini mendukung tujuan ILO dan secara eksplisit melarang anak di bawah usia 18 tahun bekerja di lingkungan yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya, pekerjaan yang berdampak negatif terhadap pendidikan atau perkembangan anak dilarang oleh pasal 132, 133, dan 136 Kode Perburuan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan study findings yang terakhir ya, terkait dengan labor condition related to fundamental principle ya, yang terdiri dari yang terakhir ini yaitu elimination of discrimination in respect of employment and occupation, di mana melalui konvensi nomor 111 tahun 1958 pasal 1A ILO ini mengecam diskriminasi di tempat kerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, kemudian asal negara atau asal sosial ya. Kemudian konvensi ILO nomor 100 tahun 1951 pasal 1 dan 2 ayat 1 menentukan non-diskriminasi terkait gender dan pembayaran dengan aturan pengupahan yang sama untuk kerja laki-laki dan juga perempuan untuk pekerjaan yang nilainya sama. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan discussion. Kerangka kerja PBB mempromosikan pencapaian CSR melalui 3 pilar yang mempresentasikan penilaian pedoman kerangka kerja dengan bantuan variabel yang dipelajari, dan membahas bagaimana ketiga pilar tersebut selaras satu sama lain dan apa peluang dan tantangan saat ini dalam mencapai CSR untuk standar ketenagakerjaan dasar. Yang pertama yaitu loopholes in the law. Badan sektor publik bertanggung jawab dalam melindungi manusia dari kerugian sumber daya manusia perusahaan dengan serangkaian tindakan, yaitu untuk mencegah, menyelidiki, menghukum,
dan memperbaiki penyalahgunaan melalui kebijakan, undang-undang, peraturan, dan adjudikasi yang efektif. Kerangka kerja PBB memberikan ruang bagi negara untuk menentukan batas antara CSR sukarela dan wajib. Pemerintah juga membuat keputusan penting untuk mencapai tujuan, contohnya yaitu memerangi pekerja anak dengan memberlakukan perlindungan khusus untuk lingkungan kerja yang membahayakan kesehatan dan integritas fisik anak-anak. Pemerintah harus didorong untuk memberlakukan kebijakan yang secara langsung menangani kompleksitas pekerja anak, misalnya dengan menciptakan pekerjaan alternatif yang mencegah anak-anak dari pekerjaan ilegal di lingkungan yang berbahaya. Mengikuti pedoman kerangka kerja PBB, dapat disimpulkan bahwa negara harus mempromosikan pembangunan serikat independen dan memperkuat budaya organisasi. Negara juga berkewajiban untuk mengatur dan membimbing korporasi yang melakukan pelanggaran hak rakyat. Untuk menerapkan prinsip panduan PBB, pembangunan kapasitas kelembagaan sangat penting dengan mempertimbangkan bahwa sejumlah besar undang-undang ketenagakerjaan nasional mengatur kondisi kerja dan untuk melindungi kesehatan pekerja. Akan tetapi diidentifikasi telah dilanggar dalam kasus yang diteliti. Maka keefektifan kerangka kerja PBB bergantung pada pemerintah itu sendiri dan bagaimana konsep-konsep yang tidak terbatas itu ditafsirkan. Kerangka kerja PBB tidak memberikan resolusi akhir untuk pemerintah yang tidak menanggapi. Ini mungkin salah satu kelemahan utama dalam kaitannya dengan tugas negara untuk melindungi manusia dari dampak bisnis yang merugikan. Akibatnya, hambatan mekanisme hukum saat ini sangat menantang dan sulit untuk diatasi. Selanjutnya yaitu the default of corporate social responsibility. Prinsip kerangka kerja PBB menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk mematuhi Konvensi Universal PBB atau ILO. Sementara undang-undang domestik menentukan tanggung jawab perusahaan secara langsung. Peraturan internasional hanya menyajikan tanggung jawab untuk mematuhi standar yang ditetapkan. Dalam beberapa tahun terakhir, pekerja anak mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional yang dapat menjadi alasan untuk meningkatkan CSR. Sementara upaya hukum internasional berfokus pada tugas negara, tindakan dan hukum juga efektif dalam mengubah budaya perusahaan. Praktek subkontrak menciptakan perbedaan yang besar antara kondisi tenaga kerja untuk pekerja terorganisir dan tidak terorganisir. Dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan, pengabaian sukarela dari praktik subkontrak mungkin tidak masuk akal. Sifat kerangka kerja PBB yang tidak langsung dan tidak mengikat pada akhirnya adalah keputusan korporasi untuk mengikuti aturan. Hal ini terutama berlaku untuk lingkungan bisnis dalam sistem peradilan nasional yang lemah, yang tidak mampu secara memadai mengatur perilaku perusahaan. Terlepas dari niatnya, kerangka kerja PBB tidak dapat menutup kesenjangan tata kelola yang ada. Kerangka kerja PBB berusaha untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik, tetapi hanya membahas kewajiban korporasi untuk tidak merugikan. Kegiatan ekonomi berkelanjutan harus melampaui aturan ini menuju benar-benar melakukan dengan baik dan memperbaiki lingkungan sekitarnya. Bisnis dapat diberi insentif bahwa kontribusi positif adalah kunci dalam menjalankan bisnis, bukan hanya menghindari dampak negatif. Manfaat CSR bagi masyarakat atau lingkungan diabaikan dalam panduan PBB. Oleh karena itu, kerangka kerja yang maju dapat menemukan keseimbangan yang memadai antara ancaman dan penghargaan. Selanjutnya yaitu the lack of access to remedies. Sistem peradilan nasional dalam konteks yang diteliti ternyata tidak efektif dalam mengadili pengaduan yang diajukan. Pemohon menghadapi hambatan yang tinggi seperti penyuapan yang memerlukan jaminan dari hakim dan pengacara. Ketidaksetaraan kekuatan antara pemangku kepentingan sosial dan sektor publik dan swasta yang terhubung erat tampaknya sangat sulit untuk ditembus. Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi bahwa tuntutan hukum menimbulkan biaya yang tidak mampu ditanggung oleh masyarakat miskin. Kemiskinan dapat dianggap sebagai salah satu kendala utama sehubungan dengan perlindungan dan keadilan yang setara. Selanjutnya, pemohon dapat mengajukan keluhan instrumen hukum yang harapan keberhasilannya rendah. Solusi yang dapat diusulkan yaitu berupa kombinasi mekanisme pengaduan yang memfasilitasi penggugat untuk mempertahankan hak mereka dengan meneruskan kasus individu ke mekanisme yang paling menjanjikan. Selanjutnya yaitu how the UN framework pillars harmonize. Pilar kerangka kerja PBB saling terkait dan perlu diselaraskan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan.
Mempertimbangkan peran PBB sebagai dot global, lebih banyak ruang yang dapat disediakan untuk berbagai informasi terbalik tentang cara meningkatkan atau menegakkan penegakan hukum mekanisme yang mewujudkan tata kelola yang baik. Peluang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam interpretasi kerangka kerja dan secara aktif membentuk kebijakan implementasi saat ini agar dapat diperluas. Baik, yang terakhir yaitu concluding remarks. Pendekatan studi kasus dipilih untuk menerapkan kerangka kerja PBB dalam praktiknya dengan tujuan untuk menganalisis kemampuannya dalam mempromosikan penegakan CSR. Kerangka kerja PBB menekankan berbagai norma dan aturan yang berlaku untuk semua jenis bisnis. Melalui studi di Nicaragua, ditemukan bahwa terutama pekerja perusahaan milik lokal menghadapi tantangan yang tidak dapat diatasi untuk mempertahankan hak mereka karena terbatasnya akses ke instrumen hukum. Tantangan utama adalah industri monopolistik atau oligopolistik serta struktur informal yang sulit untuk ditembus. Untuk lingkungan bisnis ini, kerangka kerja belum memberikan kebijakan praktik terbaik dan harus difokuskan di masa mendatang. Kerangka kerja PBB harus diperbaiki dengan mengembangkan mekanisme penegakan yang menuntut para pelanggar hukum secara lebih tegas dan langsung. Badan PBB memiliki pengaruh global yang unik untuk mendorong instrumen tata kelola baru seperti Komite Pengawasan Transnasional yang secara langsung menuntut akuntabilitas perusahaan atas pelanggaran hak universal terlepas dari asal negara korporasi tersebut. Untuk membentuk kerangka kerja PBB yang maju, partisipasi penerima manfaat yang sebenarnya yaitu pekerja dan masyarakat yang terkena dampak negatif di seluruh dunia harus menjadi sorotan dalam perbaikan kerangka kerja PBB. Baik, di sini saya akan mewakili yang akan merefleksikan saya ini pada perusahaan PT Timah Tbk. Jadi hak asasi manusia ini merupakan hak dasar bagi setiap manusia, di mana sebagai perusahaan ya perusahaan PT Timah Tbk ini yang bergerak di bidang pertambangan baik darat maupun laut, lingkup tanggung jawab dari PT Timah Tbk ini di bidang HAM juga terbilang cukup luas, karena tidak hanya menyangkut pemenuhan HAM bagi stakeholder internal, dalam hal ini adalah karyawan perseroan, tapi juga dengan masyarakat umum, khususnya yang berada di sekitar lokasi tambang perseroan. Untuk itu, PT Timah Tbk telah merumuskan berbagai ketentuan terkait tanggung jawab di bidang HAM, baik untuk karyawan maupun bagi masyarakat sekitar tambang. Ketentuan HAM terkait karyawan itu sebagian besar dituangkan dalam PKB atau Perjanjian Kerjasama, di mana sedangkan ketentuan HAM terkait masyarakat umum dituangkan dalam bentuk peraturan perusahaan. Nah, PT Timah Tbk ini berkomitmen untuk menjalankan aktivitas operasional di atas ketentuan HAM yang berlaku. Untuk itu, perseroan menyusun tata laksana hubungan industrial dan juga hubungan kemasyarakatan yang baik. Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, perseroan berpegang pada PKB yang telah disepakati oleh IKT atau Ikatan Karyawan Timah dan Perseroan, sehingga dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis, kemudian serasi, aman, dan juga tentram ya, sehingga dapat memacu produktivitas dan kinerja PT Timah Tbk ini. Kemudian sedangkan terkait dengan hubungan kemasyarakatan, perseroan telah menjalankan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial, baik berupa program kemitraan, bina lingkungan, maupun kegiatan CSR lainnya, termasuk kegiatan pasca tambang. Nah, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang terkait HAM di PT Timah Tbk ini dilaksanakan melalui yang pertama, itu kebebasan berserikat, di mana PT Timah Tbk ini menjamin hak pekerjanya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, terkait dengan tenaga kerjaan, yaitu persyaratan usia untuk pengangkatan karyawan yang berasal dari peserta manajemen trainee menjadi karyawan tetap telah ditentukan batasan usia, yaitu minimal 19 tahun.
Kemudian kerja paksa. Terkait yang ketiga ini, perseroan telah menetapkan waktu kerja sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup. Ketentuan tersebut juga tertuang dalam PKB atau Perjanjian Kerjasama dengan melaksanakan sistem kerja giliran atau shift work pada beberapa operasional PT Timah Tbk. Kemudian yang keempat, pelatihan HAM bagi satuan pengamanan. Mana PT Timah Tbk ini membekali anggota satuan pengamanan dengan pelatihan dan sertifikasi garda pratama, di mana pelatihan ini menitik beratkan pada praktik pengamanan lapangan sesuai dengan koridor hak asasi manusia. Selama periode pelaporan, tidak ada kasus pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dan diskriminasi di lingkungan perseroan. PT Timah Tbk ini telah mendukung dan juga menghormati perlindungan atas hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam PKB, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis perseroan tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Saya Nabila Tika Putri akan menjelaskan reflektif esai saya. Saya akan merefleksikan tentang CSR untuk hak asasi manusia pada perusahaan Indosemen. Jadi dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, Indosemen ini berkomitmen untuk memberikan perhatian yang besar pada pemenuhan hak asasi manusia bagi stakeholder baik internal maupun eksternal. Jadi dalam aspek ketenaga kerjaannya, Indosemen ini menjamin terlaksananya prinsip HAM dalam kegiatan operasional perusahaan, salah satunya yaitu memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat bagi pegawainya. Indosemen juga mendukung kegiatan karyawan dalam berserikat dengan membentuk organisasi serikat pekerja. Hingga saat ini sudah terdapat 3 organisasi serikat pekerja di lingkungan Indosemen. Lalu Indosemen juga memastikan tidak terdapat praktik kerja paksa dalam lingkungan perseroan dan memberlakukan waktu dan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu 40 jam dalam 1 minggu. Selain itu, Indosemen juga memberikan berbagai jenis hak cuti kepada karyawan yang syarat dan ketentuannya telah diatur dalam PKB, yaitu pasal 35 bab 11 PKB 9 periode 2020 hingga 2021. Indosemen juga telah menetapkan batas usia minimal calon karyawan adalah 18 tahun. Hal tersebut tertuang dalam persyaratan penerimaan karyawan Indosemen, dan juga kebijakan tersebut merupakan bentuk dari komitmen perseroan untuk menghilangkan praktik penggunaan tenaga kerja anak atau di bawah umur. Maka dapat dijelaskan bahwa Indosemen sudah mampu menerapkan prinsip HAM yang sesuai dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sudah sejalan dengan standar yang dicerminkan oleh Undang-Undang Sumber Daya Manusia dan Labor Rights Internasional dan berfungsi sebagai pedoman yang mengatur untuk semua bentuk bisnis, yaitu kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak kolektif perundingan. Lalu yang kedua yaitu penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib. Yang ketiga yaitu penghapusan pekerja anak secara efektif dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reflektif esai dari tema chapter kali ini. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar bagi setiap manusia untuk mengatur kegiatan sehari-hari agar merasa aman. Pada tulisan ini, saya akan merefleksikan bagaimana perusahaan memenuhi tanggung jawab pada karyawannya untuk menjaga hak asasi manusia dari pekerja tersebut. Seperti yang dilakukan PT Bumi Resource atau PT Bumi menerima penghargaan bergengsi sebagai Pioneering Rank Award dari Open Society Foundation dan Foundation for International Human Rights Reporting Standard untuk sistem dan kinerjanya. PT Bumi menunjukkan komitmen perusahaan melalui penyusunan kebijakan HAM dan pelaporan kinerja HAM pada laporan berkelanjutan. Program yang dikembangkan meliputi program pasca tambang, peningkatan kondisi kehidupan masyarakat, pengelolaan dan kinerja lingkungan hidup, perlindungan hak asasi manusia, kondisi terhadap pertumbuhan sosial ekonomi, dan lain-lain. Pada tahun 2022, PT Bumi juga konsisten dalam melakukan pengelolaan risiko, termasuk melalui peningkatan kinerja aspek tata kelola, sosial, dan lingkungan atau ESG.
Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya skor keterbukaan ISG Bumi yang dinilai oleh Bloomberg dan Refinity. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Bumi sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip HAM yang sesuai dalam menjalankan tugas tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, PT Bumi juga sudah menyusun kerangka kerja CSR yang tersedia di website PT Bumi. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.